Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini dan untuk topik hari ini saya akan mencoba menyampaikan tentang bagaimana menulis di media massa ya. Ya, ya teman-teman sekalian ya dalam konteks menulis di media massa ini ya saya punya pengalaman yang mungkin cukup bermakna untuk saya eh, share dengan teman-teman semua. Jadi, alhamdulillah sudah ya lebih dari 250 artikel, judul artikel yang telah saya eh, apa publish ya, yang sudah dipublish di media cetak nasional dan menyebar di seluruh media cetak nasional Indonesia. Hampir semua media cetak Indonesia itu pernah memuat tulisan saya seperti ya Kompas, Koran Tempo, ya Republika, Media Indonesia, Bisnis Indonesia, The Jakarta Post, dan lain-lain, detik.com, ya, dan lain-lain. Ya, jadi ya mudah-mudahan pengalaman yang cukup berarti ini bisa saya share kepada siapapun yang punya keinginan untuk bisa eh, menerbitkan atau tulisannya bisa diterbitkan di media cetak. Ya, baik. Teman-teman sekalian, jadi ini contoh saya katakan tadi tulisan pertama saya di media cetak nasional, ya hampir 30 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 13 Februari 1997 ya, diterbitkan di Kompas ya. Ya, dan sejak saat itu ya eh, kalau dikatakan karir bisa seperti juga ya, bisa seperti itu. Tradisi saya menulis di media cetak nasional itu berlanjut sampai hari ini. Sampai tadi jumlah artikelnya itu sudah lebih dari 250. Saya tidak tahu lebihnya itu berapa ya, karena ya sekitar 2 tahun yang mungkin terakhir menghitungnya itu adalah sekitar 2 tahun yang lalu. Yang itu jelas. Apalagi sekarang itu pasti eh, lebih dari 250 ya. Lebihnya bisa 10, bisa 20 atau ya berapapun. Itu belum eh, harus dihitung ulang. Tapi yang jelas lebih dari 250 opini di media cetak nasional. Baik, teman-teman, bekal apa yang paling penting kalau kita ingin menulis opini di media cetak ya, media koran, majalah. Dalam pandangan saya, berdasarkan pengalaman saya, membaca itu adalah sesuatu keniscayaan yang tidak bisa ditinggalkan kalau kita ingin apa menulis dengan baik. Membaca itu ya membaca literatur dan membaca fenomena yang ada dalam bukan dalam bentuk literatur. Ketika misalnya Anda berjalan ke pasar, melihat apa beragam banyak manusia yang ada di sana berinteraksi, itu adalah sesuatu yang bisa kita baca dalam perspektif yang beragam. Ya, misalnya saya sebagai seorang yang mempelajari ilmu ekonomi melihat itu ya saya merasa senang karena menunjukkan eh, ada ada aktivitas yang dalam kegiatan ekonomi yang terus berlanjut ya, bersemarak ya, terjadi di masyarakat. Tapi kalau kita jalan ke pasar, kita lihat pasarnya sepi, pedagangnya sepi, itu menimbulkan sesuatu bacaan yang sebaliknya bahwa ini ekonomi lagi lagi sulit.
lagi apa, lagi ada masalah. Jadi membaca itu bukan hanya literatur, bukan hanya jurnal, bukan hanya buku, bukan hanya koran, bukan hanya majalah, ya, dan bukan juga hanya kitab suci kalau bagi seorang yang beragama, tapi juga semua hal yang terjadi di lingkungan kita itu bisa menjadi sumber inspirasi untuk menjadi bahan tulisan. Tidak kalah pentingnya juga seorang yang ingin menulis dengan baik, ya, dan continue, ya, selalu harus punya kesempatan untuk merenung, ya, memikirkan, memprediksi, dan mencoba mencari solusi. Walaupun solusi itu dalam bentuk apa, dalam bentuk abstrak, dalam bentuk konsep, ya, karena menulis itu kan kita eh, menuliskan sesuatu dalam bentuk tulisan, ya. Jadi sebagai seorang penulis yang baik, kita sudah bisa menuangkan ketika kita melihat sesuatu masalah, jawaban masalah itu dalam bentuk tulisan. Dan tidak kalah pentingnya juga seorang penulis yang baik menurut hemat saya, dia harus membangun sensitivitas, ya, baik dalam pemikiran dan jiwanya terhadap fenomena yang dia alami, yang dia lihat. Semua itu adalah sumber apa? Sumber inspirasi dalam eh, membuat tulisan. Dan satu lagi, yang terakhir itu adalah, ya, seorang yang ingin menjadi penulis yang baik itu dia harus melatih kemampuan literal dan oral, ya, dalam menyampaikan ide dan gagasan secara logis, sistematis, dengan bahasa yang menarik orang lain, ya. Bahkan mampu menyajikannya itu dalam sudut pandang yang berbeda. Ya, kalau bisa dikatakan nyeleneh yang positif, itu seorang penulis harus bisa melakukan hal yang seperti itu. Dia berbeda karena memang disitulah daya tarik seorang penulis. Dia harus berbeda menyampaikan tulisannya itu dari siapapun yang melihat fenomena yang sama, melihat masalah yang sama. Ya. Nah, itu semua bisa bisa dilatih oleh siapapun. Dan saya rasa menulis itu, eh, saya tidak percaya bahwa menulis itu adalah dominansi karena bakat, ya. Tapi dia dominansi karena dilatih. Dia adalah skill. Skill yang bisa didapat oleh siapapun kalau dilatih dengan dilatih dengan baik. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke apa? Media, ya. Dalam pengalaman saya berinteraksi dengan media cetak, ya, eh, kita membuat artikel pendapat atau opini, ya, sekitar 5 sampai 6 halaman gitu, ukuran A4, ya, spasi 1,5 spasi gitu, ya. Ya, kalau jumlah karakternya 5.000 sampai 5.500, ya. Kalau apa, eh, jumlah katanya 700 sampai bisa sampai 850 kata, ya. Nah, suatu tulisan yang mampu menarik perhatian redaktur opini sejak pertama kali Anda submit, sejak pertama kali Anda mengirim tulisan itu ke redaksinya via email misalnya, ya. Jadi eh, subjek email Anda, judul email Anda terkait tulisan itu, judul tulisan Anda yang Anda sajikan di apa, di subjek email Anda itu harus menarik perhatian, menarik mata dari eh, redaktur, ya. Karena tulisan yang masuk ke mereka
itu ada puluhan, ya. Bahkan bisa jadi untuk koran-koran tertentu jumlahnya bisa masuk angka ratusan. Padahal yang bisa dimuat itu hanya 1 sampai 5 tulisan saja per hari kan. Artinya sangat 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 peluang untuk apa dimuat itu ada, tapi cukup ketat. Oleh karena itu sejak awal, sejak dari judul email Anda, ya, harus menarik mata si redaktur opini. Ya, pengalaman saya, judul yang menarik itu biasanya ya merefleksikan isu penting yang sedang menjadi public discourses, menjadi apa wacana publik, menjadi perbincangan publik yang lagi viral dipermasalahkan oleh masyarakat. Itu adalah peluang untuk menulis tentang hal-hal yang seperti itu adalah peluang besar untuk bisa eh, membuat redaktur opini itu tertarik dengan tulisan kita. Ketika kita adalah seseorang yang belum menjadi opinion leader, ya. Kalau kita sudah menjadi seorang opinion leader, ya mungkin kita sudah diminta oleh oleh medianya untuk menulis, ya, sudah menjadi kolumnis yang tetap. Tapi kalau belum sampai ke tahap itu, ya tentu kita harus memulai dari yang dasar bahwa eh, bahkan sejak judul email yang kita kirimkan ke redaksi itu juga harus harus menarik perhatian mereka, ya. Dan ingat, ketika menulis media itu Anda harus bisa menjalin titik temu antara eh, aspirasi Anda dengan aspirasi publik dan aspirasi redaktur. Itu artinya Anda tidak boleh menulis itu berdasarkan keinginan Anda semata atau interest Anda semata atau kepentingan apa Anda semata, dan mengabaikan aspek-aspek eh, bahwa tulisan itu juga menjadi concern dari eh, pihak medianya, ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, di kalau kita seperti saya katakan tadi, sejak awal, sejak dari judul itu tulisan sudah harus menarik, dan judul itu akan kita kita sampaikan di judul email, di subjek email kita, judul opini yang kita buat, dan itu judulnya itu harus menarik. Kalau tidak menarik, tidak bisa jadi tidak pernah dibuka email Anda. Ya, karena tadi untuk media-media cetak nasional itu jumlah artikel yang mereka terima itu sangat banyak, ya. Sedangkan yang peluang untuk dimuat itu jumlahnya sedikit. Oleh karena itu sejak awal kita yang pemula, ya, itu memperhatikan aspek yang sekecil-kecilnya, bahkan dari judul yang ditulis itu benar-benar bisa menarik interest, menarik perhatian, menarik minat dari pihak redaksi. Lalu kira-kira apa ya, ya topik yang menjadi judul kita dan kemudian itu bisa menarik perhatian, menarik minat dari dewan redaksi. Ya, Anda bisa mendapatkan inspirasi ketika menulis itu dari mana? Pertama, Anda bisa melihat headline-nya media-media cetak yang ada, atau apa trendingnya pembicaraan di media sosial. Apa yang lagi trending terkait dengan yang kita punya minat juga, atau yang kita punya kapasitas untuk menulisnya. Trendingnya tentang misalnya tentang hari ini tentang misalnya kenaikan
PPN 12%. Ya, itu yang harus kita tulis dengan perspektif kita. Ya. Anda juga bisa melihat itu topik-topik yang Anda tulis itu dari hal-hal yang viral di medsos, isu-isu yang viral, ya. Tentu yang terkait dengan minat atau concern perhatian kita, ya. Kalau Anda akademisi yang berkaitan dengan bidang ilmu Anda, gitu, ya. Yang berkaitan dengan dengan hal yang kita apa minat di dalamnya, yang kita punya perhatian di dalamnya, yang kita punya keterlibatan di dalamnya, kita punya apa misalnya pengalaman di dalamnya. Anda juga bisa melihat hal itu dari isu-isu yang dibicarakan ya talk show, baik talk show TV atau talk show online. Ya, itu semua bisa menjadi isu untuk ditulis di media cetak. Ya, saya ambil contoh ini. Setelah pasca apa pelantikan Pak Prabowo dan Pak Gibran, ya, beliau Pak Prabowo dalam beragam kesempatan itu selalu menyampaikan bahwa apa oposisi misalnya bukan bukan karakter bangsa Indonesia. Kita perlu harmonisasi, ya, akomodatif dengan semua kekuatan politik, ya, semua dirangkul. Ya. Nah, apa styling seperti itu satu sisi ada baiknya, tapi sisi yang lain ada hal yang ada hal yang bisa menjebak kita dalam situasi yang nanti situasi yang negatif, ya. Nah, karena eh, paradigma yang diambil oleh beliau ini kelihatannya apa? Saya tidak tahu apakah terpengaruh atau tidak. Yang jelas paradigma yang beliau pakai itu sama dengan atau mendekati sama dengan apa yang disampaikan oleh eh, Lee Kuan Yew, Perdana Menteri mantan Perdana Menteri Singapura yang fenomenal, ya, ketika beliau mengatakan relatif hal yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa untuk Asia Tenggara, bangsa Asia itu tidak tidak pas demokrasi ala Barat, ya, tidak pas ada oposisi. Kita perlu apa yang lebih kita pentingkan itu adalah pemerintah yang kuat, yang solid, ya, yang bisa menentukan fokus sehingga bisa mencapai target-target pembangunan tertentu. Nah, paradigma atau tesis Lee ini yang kemudian apa? Menarik saya. Saya pernah pernah apa? Menghadiri seminar, pernah membaca buku, bahkan membaca jurnal terkait dengan apa? Paradigma pembangunan yang dilakukan oleh negara-negara berkembang. Nah, itu kemudian menjadi inspirasi bagi saya untuk menulis satu artikel yang saya beri judul Pemerintahan Baru dan Tesis Lee. Saya kirim ke Kompas. Ya, ya, ternyata ya alhamdulillah menarik, mungkin bagi pandangan Kompas ya jelas menarik karena ini kemudian tulisan ini dimuat di Kompas, ya, tanpa perubahan judul sama sekali, ya. Judulnya sama persis dengan judul yang saya berikan untuk tulisan ini, ya. Ini artikel di Kompas, Pemerintahan Baru dan Tesis Lee, tulisan saya 25 Oktober 2024. Jadi ini adalah isu yang lagi dibicarakan bukan hanya di media media apa media resmi yang sekarang ada cetak dan online, ya, tapi juga di media sosial, ya, dibicarakan juga oleh para apa pengamat, ya. Nah, saya mencoba memberikan sudut pandang yang berbeda, ya, bagaimana tesis Lee
apa keunggulannya dan apa kelemahannya. Dan dalam tulisan ini saya sampaikan sehingga eh, apa apa yang saya tuangkan di dalam tulisan ini, nah oleh Kompas ternyata eh, dinilai layak untuk dimuat di Kompas dan terbit pada tanggal 25 Oktober 2024 ya. Contoh lain ini adalah tulisan di Bisnis Indonesia 23 Oktober 2024, sehari sebelum tulisan Kompas tadi. Ini juga isu yang isu yang ya selalu hangat berkaitan dengan impor pangan, lebih khusus lagi impor beras. Ya saya sebagai seorang yang punya punya apa concern, keilmuan saya juga di bidang ekonomi pertanian, dan ini adalah sesuatu yang menjadi apa eh, lama perhatian saya ya, baik dalam tulisan-tulisan saya yang terdahulu, baik di jurnal ataupun di artikel opini, maka saya tuangkan. Dan biasanya beras ini adalah isu impor beras ini adalah isu yang menimbulkan diskursus yang cukup hangat ya, baik di media cetak atau media online. Maka ketika menulis tentang impor ya pangan itu dengan sudut pandang tertentu, itu akan ya mudah untuk diterima oleh media ya. Tentu eh, kita harus bisa memberikan satu sudut pandang yang berbeda dari apa yang telah disampaikan oleh eh, orang-orang lain ketika mereka menyampaikan idenya tentang impor beras ini. Nah, begitu juga ini tulisan saya di detik.com ya, ketika isu pemberian konsesi tambang untuk ormas keagamaan ya, Muhammadiyah dan NU. Nah, isu itu menjadi menarik karena eh, menimbulkan pro dan kontra, banyak yang eh, pro dan ada juga yang kontra ya. Dan saya menyampaikan tulisan berkaitan dengan konsumsi tambang itu di tengah apa apa gejolak isu tersebut ya, ya agar tentunya ya menjadi peluang untuk diterima itu menjadi lebih tinggi ya. Dan konsumsi tambang ya itu juga bidang yang menjadi apa keilmuan saya secara tidak langsung, karena saya ya di mengajar ekonomi sumber daya alam, pernah mengajar ekonomi lingkungan gitu ya, sehingga itu mau tidak mau menjadi sesuatu yang saya apa yang saya mempunyai kapasitas juga untuk menulis tentang hal itu. Yang lain kita lihat misalnya ini juga topik yang lagi hangat pada waktu itu dibicarakan oleh publik ya, apalagi di lingkungan perguruan tinggi tentang eh, profesor, gelar profesor dan doktor kehormatan untuk para pesohor ya, dari kalangan pejabat, dari kalangan selebritas, itu kan menimbulkan eh, polemik, dan saya mencoba untuk menyampaikan satu pandangan saya terkait itu, dan kemudian saya kirim ke Koran Tempo ya, itu dimuat pada 10 Juli 2024. Ya begitu juga tulisan ini, ya tulisan ini sebenarnya dapat dikatakan isu ketahanan pangan itu adalah isu yang selalu menarik untuk apa diterima oleh media ya, kalau kita pandai menyajikannya dengan cara yang baik, walaupun tidak ada eh, berita yang viral tentang itu ya, karena concern ketahanan pangan itu adalah
menjadi concern yang berkelanjutan, ya. Nah, contohnya urban farming, ya saya hanya terinspirasi eh, dari apa aktivitas kolega saya, senior saya di kampus yang apa merekrut eh, mahasiswa-mahasiswi kita untuk melakukan praktikum di ya satu bentuk pilot project dalam bentuk implementasi dari urban farming. Dan ini kalau dalam apa dalam bayangan saya kalau berhasil misalnya menjadi masif dan banyak orang yang melakukan ini sebenarnya salah satu solusi yang sangat baik untuk ketahanan pangan untuk kota-kota besar, ya, untuk kota-kota di kota-kota, ya. Nah, tulisan ini dimuat di media Indonesia 23 September 2024. Nah, teman-teman, begitu juga food estate, ya. Food estate sama. Isu pangan, apalagi dikaitkan dengan food estate, itu isu yang tetap menarik bagi media massa, ya. Jadi kalau kita bisa menyampaikan sesuatu yang baru terkait isu itu, peluang untuk diterimanya akan menjadi lebih lebih besar. Nah, saya menyajikan food estate dalam perspektif yang berbeda ketika food estate yang kita ketahui itu adalah menggunakan lahan yang sangat luas, ya. Tapi saya mengintroduksi, memberikan apa ya, semacam eh, aspirasi bahwa food estate seharusnya tidak lagi menggunakan lahan, tapi menggunakan media, media yang bukan dalam bentuk lahan, karena kita terbatas dengan lahan yang tersedia, lahan yang subur dan luas itu terbatas, ya. Kalau kita memperluas lahan dengan cara-cara yang konvensional, lahan rawa, lahan hutan itu akan menimbulkan dampak eksternalitas negatif yang besar bagi kita dan anak cucu kita ke depan. Maka saya ya menghayalkan bentuk food estate yang berbeda, food estate yang tanpa menggunakan lahan, walaupun dia luas, tapi dia tidak tidak membutuhkan lahan dalam jumlah yang luas. Nah, itulah yang saya lihat, yang saya cermati. Ada satu video yang sempat saya simak bagaimana budidaya Pak padi di negeri Cina yang dilakukan di sungai, begitu, ya. Nah, itu menarik. Nah, itulah yang kemudian saya tulis dan dimuat di eh, Kompas 29 Juni 2024, ya, masih tahun 2024. Nah, kemudian ini tulisan di detik.com. Ini naiknya jumlah petani garam ini adalah kembali saya bilang tadi, isu yang berkaitan dengan ketahanan pangan, swasembada pangan itu selalu isu yang menarik bagi media, ya. Kalau kita bisa menyajikannya dalam perspektif yang baru, perspektif yang berbeda. Nah, data dari sensus pertanian 2024 menunjukkan petani garam kita meningkat. Nah, itu yang kemudian saya tuangkan dalam bentuk tulisan, apa implikasinya dengan petani garam itu yang meningkat bagi pembangunan pertanian Indonesia dan ketahanan pangan Indonesia ke depan. Nah, itu tulisan itu kemudian diterima dan dimuat di detik.com 3 Mei 2024. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah apa? Ini tentang food estate lagi, seperti yang saya katakan. Ya, dalam konteks pangan, kebetulan saya adalah seorang apa minat ilmu saya. Saya adalah guru besar ekonomi pertanian, maka wajar kalau saya banyak menulis berkaitan dengan masalah ekonomi pertanian, khususnya ekonomi pangan, ya. Nah, ini juga sama tentang food estate, tapi dalam perspektif yang lain, ya. 24 April 2024, ya, di Kompas. Nah, begitu juga apa
Yang ini tadi ya, di Kompas tadi ya. Nah, jadi itu adalah kasus yang saya tunjukkan, ya, artikel-artikel saya selama apa eh, di tahun 2024 yang telah dimuat ya eh, di sejumlah koran media cetak nasional. Nah, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan di samping apa yang saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama, ketika kita menulis itu, kita menganggap membaca kita itu sebagai teman bicara, ya, sebagai teman bicara. Jadi, ketika Anda menulis, gunakan kalimatnya seperti bertutur dengan pembicara. Dan jangan lupa, seperti yang saya katakan, selalu prinsip agar bisa dimuat di media cetak nasional itu harus bisa mencari titik temu kecenderungan media yang kita tuju, ya. Kita bisa tahu itu dari misalnya membaca eh, apa tajuk rencananya, ya semacam pandangan editor tentang isu-isu penting, ya. Atau kita bisa melihat dari headline-nya, isu-isu penting apa yang mereka sajikan, nah ya. Dan bagaimana perspektif mereka melihat isu tersebut. Ketika Anda mempunyai perspektif yang sama terhadap isu itu, ya sangat akan sangat mudah diterima, peluangnya besar untuk diterima kalau Anda menulis isu tersebut di media tersebut. Ya. Catatan lainnya adalah untuk menulis satu topik yang Anda nilai topik yang hangat, maka langkah penguasaan seputar masalah yang Anda akan tulis itu menjadi sangat penting untuk dimiliki oleh penulis. Bagaimana cara kita memahami topik yang ingin kita tulis? Yang pertama, Anda harus banyak, ya kata saya tadi, membaca secara, tapi kalau konteksnya sudah topik yang ingin kita tulis, tentunya kita harus membaca tulisan para pakar, ya, atau orang-orang yang kompeten terkait topik yang kita ingin tulis. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus membaca berita-berita terkait topik yang kita tulis. Atau kalau Anda dari kalangan akademisi, mahasiswa, ya Anda bisa menulis membaca itu dari pandangan pandangan ilmiah atau saintifik, ya, terkait topik yang Anda tulis. Misalnya tidak menjadi masalah merujuk jurnal ilmiah. Saya bukan bukan jarang, ya, artinya sering, ya, eh, mereferensi, merujuk, mensitasi, ya, eh, hasil-hasil penelitian dari jurnal ilmiah, baik yang saya tulis sendiri ataupun ditulis oleh orang lain dalam tulisan populer saya di media cetak, ya. Tapi yang paling penting, setelah Anda memahami permasalahan dan isu terkait topik yang Anda tulis, maka Anda harus bisa menyajikan topik tersebut dengan sudut pandang yang baru atau sudut pandang yang berbeda, ya. Jangan pernah menulis dengan isu isunya boleh sama, tapi sudut pandangnya harus berbeda, ya. Sudut pandangnya harus berbeda atau solusinya harus berbeda atau apa penyajiannya harus berbeda, ya. Inti katanya adalah ada sesuatu yang baru yang Anda sampaikan dalam tulisan Anda, ya. Nah, bekal lain banyak membaca tulisan penulis lain, ya, untuk kita bisa melatih, ya, rasa bahasanya, gaya bahasanya, cara menyampaikan gagasannya dalam bentuk tulisan, ya. Kemudian belajar menulis itu tentang sesuatu itu dengan bahasa sendiri. Jangan pernah melakukan copy paste sekalipun kita merujuk informasi dari sumber lain. Jadi eh, bukan hanya untuk tulisan ilmiah, tapi menulis di tulisan populer di koran juga jangan melakukan copy paste, ya. Jadi kita pahami apa yang ingin kita ambil dari sumber lain itu, kemudian kita tuangkan kembali dengan
gaya kita sendiri, dengan bahasa kita sendiri. Ya. Jadi setelah itu Anda lakukan, ya silakan mulai menulis dengan ya tidak perlu panjang-panjang, paling panjang 4 sampai 5 halaman standar ya. Font 12, 1,5 spasi, dan Anda kemudian kirim tulisan itu ke koran. Dan yang pasti Anda selanjutnya harus tetap semangat untuk terus belajar ya, dan kemudian terus mencoba eh, menulis dan mengirimkan tulisan tersebut ke media cetak yang Anda inginkan. Jangan pernah jangan pernah merasa apa ini sesuatu yang tidak bisa, atau ini sesuatu yang bukan eh, apa kemampuan saya. Karena sekali lagi saya katakan menulis itu adalah skill, dia bukan anugerah yang apa tidak bisa kita eh, gapai. Dia adalah skill yang bisa dilatih, yang bisa diimprove ya. Dan cara mengimprove-nya sebagaimana yang sering disampaikan oleh menulis ini adalah skill yang akan meningkat kalau kita praktekkan ya. Kalau tidak pernah dipraktekkan, dia tidak akan pernah meningkat, tidak akan pernah maju. Yang mempraktekannya mulai dari membacanya, mulai dari semua yang saya katakan tadi, menulisnya, bahkan sampai eh, mengirimnya ke media. Jadi itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Eh, Terakhir, saya minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.